Annyeonghaseyo guys. Pikir-pikir kalau kalian cuma sekarang jadi aku jadi penasaran gimana sih sejarah dari awal mulai komputer ini. Oke, kalau misalnya kalian mau tahu, simak terus ya. Oke guys, jadi aku bakal jelasin ke kalian gimana sih sejarah awalnya komputer itu ada. Jadi di abad kuno sekitar ribuan tahun lalu, komputer itu sebenarnya udah ada sejak manusia menghitung 4 alat tentu. Apa cus sekitar 3000 sebelum Masehi di Mesopotamia dan Tiongkok semacam kalkulator manual pakai manik. Kalau di bahasa kita sekarang ini lebih dikenal sama yang namanya sempoa. Oke, ini gambarnya. Dan intinya itu manusia mulai mencari cara buat otaknya nggak terlalu capek menghitung angka gede. Lalu setelahnya di abad pertengahan abad 17 sampai 18 mulai muncul mesin penghitung mekanik. Wilhelm Schickard di tahun 1623 bikin kalkulator mekanik pertama di dunia. Dan setelahnya di tahun 1642 Louis Pascal bikin Pascal bisa nambah dan ngurangin angka secara otomatis ya guys. Dan setelahnya naik di tahun 1673 Gottfried Wilhelm Leibniz bikin mesin hitung yang lebih canggih. Mesin itu bisa buat kalian jadi pembagian. Era ini komputer masih kayak mesin jam gede, tapi keren banget buat ukuran zaman itu ya. Nah, di abad ke-19 ini, abad ini mulai serius. Charles Babbage di tahun 1830-an bikin konsep analytical engine, mesin yang jadi kakek buyut komputer modern pertama. Jadi itu asal muasal komputer zaman ini. Nah, setelahnya ada Wolfgang Paul menulis program pertama di dunia buat mesin itu. Otomatis jadi programmer pertama di dunia sih. Hanya di abad ke-20, di awal dan pertengahan, teknologi makin di tahun 1930-an sampai 1940-an, komputer elektronik pertama muncul. Contohnya ENIAC di tahun 1945. Wah, zaman Indonesia sih. Gede banget, segede uang kuliah tuh ukurannya. Bentuknya ribet, pakai tabung vakum, teknik gambarnya yang panas, gede terus gampang rusak. Habis itu di abad ke-20-an mulai nih ke era generasi komputer. Yang pertama generasi 1 1940 sampai 1950-an. Itu masih zaman tabung vakum ya guys. Nah, yang kedua ini generasi kedua itu di tahun 1950 sampai 1960-an. Itu tuh mulai muncul namanya transistor itu ukurannya kecil dan lebih kuat. Nah, setelahnya di generasi ketiga di tahun 1960 sampai 1970-an baru nih ada yang namanya IC, integrated circuit. Itu tuh komponennya makin kecil, makin munyut dan makin bagus gitu ya. Dan di generasi keempatnya di tahun 1970 sampai 1980-an baru munculnya mikroprosesor. Munculnya mikroprosesor. Komputer mulai masuk rumah, mulai masuk kantoran, tukang lebih kecil, lebih ramah lingkungan. Ini nih awal mulanya komputer jadi lebih praktis, gak cuma buat ilmuwan tapi buat kita semua. Nah, di abad ke-21 ini, abad kita sekarang ini, komputer itu udah jadi saku-saku alias smartphone. Ya, buat yang video ini namanya smartphone, namanya itu smartphone termasuk salah satu komputer ya. Contohnya AI, cloud, quantum computing, bikin komputer makin pintar dan cepat ya jelasnya. Dan untuk di masa depan, abad ke-22 mungkin ya, kita bisa bayangin komputer itu jadi super kecil, tapi super kuat gitu ya. Yang namanya zaman-zaman itu cuma ya. Nah, nyatu sama kehidupan sehari-hari, kayak chip di otak mungkin ya, atau AR atau VR itu bisa jadikan ya. Bisa ngitung hal-hal yang sekarang aja masih mustahil mungkin bisa ya buat di abad ke-lanjutan gitu ya, lewat komputer quantum. Jadi intinya, komputer itu perjalanannya panjang banget ya guys, dari manik-manik apa cus, terus ke mesin kayu dan roti gigi, sampai ke ruang penuh tabung vakum itu yang satu ruangan cuma isinya tabung vakum gede-gede, terus transformasi lagi ke laptop tipis yang kayak sekarang ini, dan sampai transformasi lagi ke HP genggam kita. Itu. Oke, sekian ya. Terima kasih. Bye.